Halo semuanya, baik, ini adalah video pertama saya setelah pembahasan sebelumnya tentang satu masa yaitu zaman besi, zaman sebelum memasuki masa klasik. Tapi sebelum itu, karena ini sudah masuk bulan suci Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan sholat rawih kepada teman-teman muslim bagi yang menjalankan. Gimana nih puasa hari pertama kalian? Baik-baik aja kan? Kuat sampai maghrib gak? Kuat dong pastinya, masa enggak? Oke, melanjutkan pembahasan kita di video kali ini yaitu tentang peradaban kuno yang tertua. Ya, ngomong-ngomong tentang peradaban kuno yang tertua, pasti banyak di benak kalian ada Mesopotamia, Mesir, Yunani, atau Romawi. Kalian benar teman-teman, karena nama-nama yang disebutkan barusan memang termasuk peradaban-peradaban yang tertua di dunia. Tetapi, tahukah kalian bahwa ada yang paling tua dari itu semua? Lah, emang ada? Ada dong. Ini dia peradaban masyarakat adat suku aborigin yang mendiami Australia. Sejak dahulu banget. Jauh sebelum piramida Giza berdiri, sebelum peradaban Mesopotamia lahir, nenek moyang aborigin telah menginjakkan kaki di Australia. Itu sejak lebih dari 65.000 tahun. Suku aborigin ini diyakini telah menghuni benua Australia, menjadikannya salah satu budaya tertua di muka bumi yang terus bertahan hingga sekarang. Bukti arkeologis mengungkapkan nenek moyang suku ini tiba di Australia dari Afrika melalui jalur laut dari Asia Tenggara memanfaatkan jembatan darat yang terbentuk selama zaman es terakhir. Persebaran mereka di seluruh benua juga adaptasi dengan lingkungan yang beragam, mulai dari hutan tropis di utara dan gurun tandus di pedalaman. Suku aborigin ini menjalani kehidupan yang harmonis dengan alam. Mereka adalah pemburu pengumpul yang mahir, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Mereka memiliki wilayah tersendiri yang disebut country yang syarat akan nilai spiritual. Selain nilai spiritual yang lekat, mereka adalah suku yang kaya akan seni, meliputi lukisan batu, tarian, musik, dan cerita lisan. Ada yang namanya didgeridoo, yaitu alat musik tradisional yang menjadi simbol budaya mereka yang terkenal hingga seluruh dunia. Tentang sistem kepercayaan, mereka mendasarkan pada Dream Time atau Alceringa, yaitu masa penciptaan dunia oleh leluhur spiritual. Suku aborigin menjadikan Dream Time sebagai panduan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan sesama. Suku aborigin menganggap dunia fisik dan spiritual adalah satu. Dream Time atau Cukurpa atau Alceringa itu masa penciptaan ketika leluhur seperti Rainbow Serpent, ular pelangi, membentuk gunung, sungai, dan manusia. Setiap batu, pohon, dan mata air memiliki cerita peta hidup yang diwariskan melalui lagu, songlines. Kebudayaan seni aborigin memang luar biasa. Penggambaran roh leluhur di Arnhem Land dan ukiran batu petroglyphs di gurun pasir yang menceritakan migrasi suku-suku. Baik, teman-teman, setelah masa yang panjang itu, masa yang harmonis suku aborigin dengan alam, akhirnya kita akan melihat bagaimana pada tahun 1788 Masehi
kedatangan bangsa Inggris di bumi ini menjadi awal mula malapetaka. Inggris mendeklarasikan terra nullius atau tanah tak bertuan. Tentu dengan hal ini sama saja menjadikan aborigin kehilangan hak di negeri sendiri. Banyak hal miris yang terjadi pasca kedatangan Inggris. Itu adalah satu, kolonisasi, yaitu terjadi pada 1788. Dua, Black War, terjadi 1830 sampai 1832. Ketiga, pembantaian Michael Craig 1338. Keempat, pendirian Federasi Australia yang mengecualikan aborigin itu 1901. Dan kelima, Stolen Generation atau generasi yang terampas itu terjadi pada 1910 sampai 1070 Masehi. Atas semua hal itu, suku aborigin tidak pernah menyerah. Pada tahun 1963, petisi Burke Yolngu menuntut pengakuan tanah. 3 tahun setelahnya, Vincent Lingiadi memimpin pemogokan pekerja di Wamhae yang memicu gerakan Land Reg. Nah, pada tahun 1967, 90% warga Australia setuju aborigin masuk sensus. Tahun 1992, keputusan Mabu kemudian menggugurkan mitos terra nullius. Pada tahun 2008, Perdana Menteri Kevin Rudd meminta maaf untuk Stolen Generation. Pada tahun 2023, diadakanlah referendum Voice to Parliament, upaya pengakuan secara konstitusional. Nah, budaya aborigin ini hidup dalam denyut nadi modern. Di masa kini, ada musisi seperti Baker Boy yang menggabungkan rap dengan bahasa Yolngu. Seni kontemporer mereka terjual dan terpajang di galeri London dan New York. Memang 65.000 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Ia tidak hanya angka, ia adalah nafas yang menghubungkan masa lalu, kini dan masa depan. Mempelajari kisah aborigin menjadikan kita sadar bahwa tanah bukan hanya warisan, tetapi ia juga merupakan tanggung jawab. Sebagai penutup di pembahasan kali ini, saya ingin mengungkapkan kata-kata dari suku Luritja, yaitu salah satu aborigin Australia yang tinggal di Northern Territory. Mereka juga dikenal sebagai Lukaca atau Kukaca Luritja. Nah, mereka mengatakan, jika kamu merusak tanah, kamu merusak dirimu sendiri. Oke, baik. Sekian teman-teman pembahasan kali ini tentang suku aborigin di benua Australia yang merupakan peradaban tertua sebelum Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih.